Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين, para alim, para masyayikh, seluruh kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Kiai Haji Yazid Karimullah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa mata'anallahu bituli hayati fi sihatin wa afiyah wa fi khidmati ummati Rasulillah. Bapak Kepala Desa Wonosukoh, Forkopimcam, TNI, Polri, seluruh tokoh ormas, pengurus Nahdlatul Ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullahu jami'an, seluruhnya senantiasa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonosukoh bersolawat dalam rangka selamatan desa, haul muassis NU dan sekaligus merayakan 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga seiring dengan keberkahan majelis ini, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang pulang dari majelis ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah, membawa rahmat dan keberkahan. Para hadir, kami termasuk orang yang meyakini bahwa majelis-majelis sholawat, majelis-majelis pengajian semacam inilah termasuk dari apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, sayatikum aqwamun, akan datang kepada kalian sekelompok kaum, yatlubuna al-ilma, datang mencari ilmu, fa idza ra'aitumuhum, maka apabila kalian melihat mereka, faqulu lahum, ucapkanlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang pada pengemban wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa kunuhum, dan ajarilah mereka al-hadith au kama qala. Apakah orang yang disebut pengemban wasiat Rasulullah hanya terbatas kepada mereka yang belajar, khususnya belajar agama, tafaqquh fid din di pondok-pondok pesantren, ataukah di majelis-majelis seperti taman pendidikan Al-Quran, di musola, di madrasah diniyah? Ketika orang mencari ilmu, mendapatkan rahmat, maka jangan batasi rahmat ini. Perluaslah makna rahmat. Maka kami yakin insyaallah majelis-majelis salawat, majelis-majelis pengajian semacam ini adalah orang yang seperti diwasiatkan Rasulullah, marhaban marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, niat mengaji, thalabul ilmi, bersolawat. Inilah yang menjadi titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk menghormatnya. Menghormat majelis ini berarti menghormat wasiat Rasulullah. Menghormat setiap orang yang hadir ke majelis ini berarti menghormat wasiat Rasulullah. Kemudian para ulama berpendapat, jika orang yang mencari ilmu saja begitu mulia, lebih-lebih orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmunya. Itulah mengapa kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi mulia, karena para pejuang yang berkhidmah kepada Jam'iyah ini adalah orang yang mengajarkan ilmunya. Orang yang tidak hanya menerima wasiat Rasulullah tetapi juga menyampaikan wasiat Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi para nabi. Sedangkan nabi tidak mewarisi harta benda kepada ulama tetapi mewarisi ilmu. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita manfaat barakah. Di antara ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang kita rutinkan baca setiap awal majelis. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menghindar sesuatu, tapi bagaimana diri kita juga jangan sampai melakukan sesuatu. Jangan kemudian menyesatkan orang, tapi kita juga jangan sampai disesatkan oleh orang. Jangan menganiaya orang, tapi kita juga jangan sampai dianiaya oleh orang. Dan seterusnya. Ada dua sisi yang harus kita jaga. Potensi keburukan dari orang lain harus kita cegah. Begitu juga potensi keburukan yang muncul dari diri kita, nafsu kita sendiri, harus kita cegah. Ada orang, contoh yang lain, ada orang sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi lupa bermuhasabah, mengevaluasi kesalahan dirinya sendiri. Ini tidak benar. Maka dua hal yang harus diperhatikan. Lihatlah kesalahan diri dan waspada juga kesalahan orang lain. Kita mungkin sibuk bagaimana cara untuk beramal dengan amalan ijazah-ijazah doa dari para masyayikh agar bisa melunasi hutang. Tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana berdoa terhindar dari hutang. Potensinya dari kita. Mungkin diajari oleh para masyayikh, kalau ingin diberi kemampuan melunasi hutang, terhindar dari kefakiran, sholat duha, baca surat Al-Waqi'ah, berdoa, doaul faqah,
yang biasa dibaca oleh Imam Ar-Rifai, wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu, dan seterusnya. Tetapi ada juga bagaimana kita harus terhindar dari potensi buruk diri sendiri, suka berhutang kepada orang. Maka kita diajari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita mohon perlindungan pada Allah dari lemah dan pemalas. Ini penyakit. Lemah mental, malas bekerja, malas beramal saleh. Kita diajari mohon perlindungan dari al-jubn, pengecut, tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, mencari-cari kesalahan orang lain atau lempar batu sembunyi tangan. Ini karakternya pengecut. Wal bukhul, bakhil, tidak mau berderma padahal mampu kita bersedekah, tidak mau berinfak padahal ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Begitu juga min ghalabatid dain, dari hutang yang begitu berat, qahrir rijal, dan tekanan orang-orang. Ini biasanya saling berkaitan. Kalau sudah banyak hutang akan ada yang menagih, ditekan. Sepeda motornya dihentikan di tengah jalan karena belum lunas hutangnya. Maka kita harus berdoa, tidak hanya kita bisa mampu membayar hutang, tapi bagaimana terhindar dari hutang. Sebenarnya sederhana. Kalau kita kembali kepada kebutuhan hidup, insya Allah selamat. Yang paling sulit adalah menuruti gaya hidup. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik lagi, terselamatkan dari segala kesalahan, dari segala dosa, termasuk yang paling penting terhindar dari dosa besar. Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu kedurhakaan kepada orang tua adalah membohongi orang tua demi gaya hidup, mengambil harta orang tua hanya untuk berfoya-foya dengan harta mereka. Semoga anak cucu kita selamat, dianugerahi akhlak yang mulia, menjadi orang yang husnul khatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di antara sekian ajaran yang disampaikan Nabi adalah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bukan hanya bersedekah uang, tapi bersedekah waktu, kesempatan. Tersenyum dengan penuh ketulusan adalah sedekah. Menyingkirkan batu, rintangan, duri yang ada di jalan agar orang tidak terjatuh, tersakiti, dipinggirkan, adalah sedekah. Di antara wirid kita bukan hanya terbatas berpegang pada amalan orang-orang yang terlihat dengan kesolehannya di masjid, di rumah-rumah ibadah, di mushola. Bukan hanya pegang tasbih, menghamparkan sajadah, tetapi wirid-wirid kita adalah menjalankan tugas sehari-hari. Jika para ulama, para fuqaha mengajarkan ilmunya adalah wirid mereka, agar santri kelak pada saatnya menyebarkan ilmunya, mewarisi ilmu para ulama, melanjutkan perjuangan mereka. Maka para pejabat pemerintah dengan kebijakannya adalah orang yang beramal soleh, mengerjakan wirid-wiridnya di kantor-kantor mereka. Tanda tangan kebijakan yang memberi maslahat kepada umat adalah amal jariah mereka. Polisi yang mengatur lalu lintas, ini adalah sedekah, amal dan wirid mereka. Bagaimana kemudahan orang yang berlalu lintas selamat di perjalanan sampai tujuan. Begitu juga sampai orang yang mungkin tak dipandang oleh orang lain. Siapakah mereka? Orang yang membersihkan, petugas kebersihan, petugas keamanan,
ketika menjalankan tugasnya masing-masing. Ini adalah wirid mereka, mengamankan jalannya kegiatan dengan akhlakul karimah, tidak berlaku kasar, santun. Ini juga bagian dari wirid-wirid kita semua. Para pedagang, ketika berdagang dengan jujur, ada janji yang Allah berikan. Derajatnya kelak pada hari kiamat, orang yang berdagang, jual beli, berniaga, jujur dan amanah, dagangannya berkualitas, harganya sesuai, tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, maka dagangannya barokah dan kelak pada hari kiamat berkumpul dengan para nabi, para syuhada dan sholihin. Ini wirid-wirid para pedagang. Bukan mengatakan ini kualitas terbaik, tapi kenyataannya kualitas terburuk. Begitu juga para pekerja bangunan, para tukang, kuli bangunan, ketika bekerja dengan baik, mandornya bekerja dengan baik, orang yang diamanati proyek mengerjakan sesuai biaya anggaran, tidak ada markup, tidak ada harga yang ditipu, kualitas bangunannya sesuai dengan apa yang ditandatangani hitam di atas putih, tidak ada kebohongan. Ini adalah wirid-wirid kita semua. Maka jagalah wirid kita sampai selesai. Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita minta adalah keselamatan. Maka ketika melihat kejanggalan-kejanggalan, melihat kemungkaran, melihat ada kemaksiatan, jangan sibuk mencaci maki orang yang berbuat maksiat, tapi berdoalah mantar pada selamat, mantar pada selamat. Terus kita berdoa. Boleh jadi orang yang hari ini dicibir, dihina karena kemaksiatannya, kelak menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah karena taubatnya. Surga itu bukan hanya untuk orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi surga adalah tempatnya orang-orang yang bertaubat, yang dulu pernah salah tapi kemudian menyesali kesalahannya dan mengejar dengan amal kebaikan. Neraka bukan hanya bagi para ahli maksiat yang seumur hidupnya durhaka kepada Allah, tapi hati-hati, neraka juga tempatnya orang-orang yang berbuat baik tapi sombong dengan kebaikannya, orang yang berilmu tapi sombong dengan keilmuannya. Itulah tempatnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saling berdoa mantar pada salaman. Bukankah setiap usai salat, setelah istighfar, kita beristighfar mendoakan orang tua kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kita baca istighfar, Rabbighfirli wali walidayya wali dzawil huquqi alayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa yang kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Allah di antara sekian banyak nama terbaiknya adalah As-Salam, keselamatan dari Allah. Wa minkas salam. Maka hidupkanlah ya Allah, hidupkanlah kami semua dalam keselamatan. Fahayyina, dan kita minta kepada Allah, masukkanlah ke negeri keselamatan. Surga adalah Darussalam. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad